Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hakim. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis kinerja bisnis toko roti Hakim selama periode Januari sampai Juni 2026. Oke, dalam presentasi ini saya akan membahas kondisi penjualan, produk yang paling diminati pelanggan, efisiensi biaya, keuntungan yang diperoleh perusahaan, serta rekomendasi strategi yang dapat diterapkan pada periode berikutnya. Oke, lanjut. Secara keseluruhan, kinerja toko roti Hakim dapat dikatakan cukup baik. Selama periode yang dianalisis, total omset berhasil mencapai sekitar 1,21 miliar rupiah dengan total penjualan lebih dari 173 produk. Selain itu, keuntungan bersih yang diperoleh juga relatif stabil setiap bulannya. Produk-produk seperti hazelnut, green tea, dan red velvet menjadi kontributor utama penjualan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa bisnis memiliki kondisi yang sehat dan masih memiliki peluang untuk terus berkembang. Seperti itu. Kemudian lanjut. Pada slide ini ditampilkan beberapa indikator utama bisnis. Total omset mencapai sekitar 1,21 miliar rupiah dengan total transaksi sekitar 901 transaksi. Jumlah produk yang terjual mencapai 173.538 unit. Jika dihitung rata-rata, setiap transaksi menghasilkan nilai sekitar 1,34 juta rupiah. Data ini menunjukkan bahwa aktivitas penjualan berjalan cukup aktif dan produk yang ditawarkan mampu diterima dengan baik oleh pelanggan. Oke, lanjut. Nah, jika kita melihat tren penjualan bulanan, terlihat bahwa omset mengalami peningkatan cukup signifikan dari bulan Januari ke Februari. Setelah itu penjualan cenderung stabil di atas 100 juta rupiah per bulan. Puncak penjualan terjadi pada bulan April dengan omset sekitar 107 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis telah mencapai kondisi yang relatif stabil dan memiliki permintaan yang konsisten dari pelanggan. Oke, lanjut. Slide ini menunjukkan 5 produk dengan jumlah penjualan tertinggi, yaitu yang pertama ada hazelnut menempati posisi pertama, kemudian diikuti oleh green tea, red velvet, taro, dan pandan. Nah, menariknya, selisih penjualan antar produk tidak terlalu jauh. Ini berarti pelanggan memiliki minat yang cukup merata terhadap beberapa varian produk. Kondisi ini baik karena perusahaan tidak bergantung hanya pada satu produk saja. Oke, lanjut. Nah, dari hasil analisis terlihat bahwa produk dengan cita rasa modern seperti hazelnut, green tea, red velvet memiliki performa yang sangat baik. Produk-produk tersebut menjadi kekuatan utama perusahaan dalam menarik pelanggan. Nah, karena itu perusahaan dapat lebih fokus pada promosi, menjaga kualitas, dan memastikan ketersediaan stok untuk produk-produk unggulan tersebut agar penjualan tetap optimal. Oke, lanjut. Nah, selain meningkatkan penjualan, perusahaan juga perlu memperhatikan biaya produksi atau COGS. Biaya ini meliputi bahan baku seperti tepung, gula, mentega, susu, dan bahan tambahan lainnya. Walaupun perusahaan masih memperoleh keuntungan yang baik, pengelolaan biaya yang lebih efisien dapat membantu meningkatkan laba. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah mengurangi pemborosan bahan baku dan melakukan pembelian dalam jumlah yang lebih ekonomis. Seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian pada slide ini terlihat bahwa keuntungan bersih perusahaan cukup stabil setiap bulannya. Keuntungan tertinggi terjadi pada bulan Februari dan April, yaitu sekitar 56 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya mampu menghasilkan penjualan yang baik, tetapi juga mampu menjaga profitabilitas bisnis ke depan. Untuk fokus perusahaan sebaiknya tidak hanya meningkatkan jumlah penjualan, tetapi juga meningkatkan margin keuntungan. Oke, selanjutnya. Setiap bisnis tentu memiliki resiko dan peluang. Resiko yang mungkin dihadapi antara lain kenaikan bahan baku,
persaingan dengan usaha sejenis. Nah, namun di sisi lain terdapat peluang yang cukup besar seperti menjual paket bundling, meningkatkan promosi untuk produk premium, dan memanfaatkan pemasaran digital untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Jika peluang ini dimanfaatkan dengan baik, pertumbuhan bisnis dapat semakin meningkat. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan pada kuartal berikutnya. Pertama, fokus pada produk-produk terlaris karena terbukti memberikan kontribusi terbesar terhadap penjualan. Kedua, meningkatkan efisiensi biaya produksi agar keuntungan semakin optimal. Kemudian yang ketiga, membuat paket bundling dan program promosi untuk meningkatkan nilai transaksi pelanggan. Nah, dengan strategi tersebut, perusahaan berpotensi meningkatkan dengan strategi tersebut, perusahaan berpotensi meningkatkan omset sekitar 10-15% serta meningkatkan margin keuntungan pada periode berikutnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.